Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar anak ibu semuanya? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap jaga kesehatan di saat pandemi sekarang ini. Nah, hari ini kita akan belajar melalui daring atau online dengan ibu berikan video pembelajaran. Nah, hari ini masalah absensi dengan sistem daring, ibu harapkan kalian absensi di Google Classroom jangan sampai ada yang terlambat. Nah, materi hari ini adalah mengenai matriks. Tujuan pembelajaran hari ini, ibu harapkan kepada kalian dapat memahami konsep matriks dan operasi pada matriks serta sifat-sifatnya. Nah, sebelum kita lanjut pada pembelajaran hari ini, Ibu jelaskan sedikit mengenai sistem pembelajaran hari ini. Kita menggunakan pendekatan saintifik dengan metode kelompok diskusi. Nah, nanti ibu sudah kirimkan nama-nama kelompok diskusinya di Google Classroom. Silakan cek namanya, siapa aja anggota kelompoknya. Kemudian selesaikan nanti permasalahan yang ibu berikan melalui LKPD mengenai matriks materi kita hari ini. Nanti ibu juga akan berikan tugas individu, silakan kerjakan dan kumpulkan tepat waktu. Jangan sampai ada yang terlambat. Baiklah, kita langsung saja ke materi, yaitu matriks. Nah, definisi matriks adalah susunan bilangan dalam bentuk baris dan kolom. Nah, dalam matriks itu sendiri ada yang namanya dengan ordo. Ordo adalah jumlah dari baris dan kolom. Nah, jadi setiap matriks itu ada yang berordo 2x2 dan ada yang berordo 3x3. Nah, contoh matriks itu sendiri kita misalkan dengan matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4. Jadi yang dimaksud dengan ordo itu adalah banyaknya baris dan kolom. Matriks A terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Jadi, matriks A itu berordo 2x2. Ya, benar sekali. Berarti matriks A berordo 2x2. Nah, baris itu sendiri bisa kita simbolkan dengan M. M kecil. M kecil menunjukkan banyak baris dan M kecil menunjukkan banyak kolom. Jadi, ordo itu bisa dirumuskan dengan M kecil dikali N kecil. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya memiliki satu baris. Contohnya, berikan namanya matriks B dari satu baris. Rumusnya adalah 1 dikali N. Karena M itu baris, dia menunjukkan satu baris, maka dia diberikan rumus 1 dikali N. Nah, yang kedua yaitu matriks kolom yang terdiri dari satu kolom. Contohnya seperti 1, 2, 3. Ini adalah matriks kolom karena terdiri dari satu kolom saja. Nah, rumus ordonya bisa kita rumuskan M dikali 1. Nah, selanjutnya yaitu ada matriks persegi. Matriks persegi itu matriks yang komponennya membentuk sebuah persegi. Contohnya, matriks C sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah matriks persegi karena komponen dalamnya membentuk persegi. Selanjutnya ada itu matriks 0 yang komponennya terdiri dari 0, matriks 0. Nah, kemudian ada juga matriks identitas yang semua komponen diagonalnya utamanya adalah 1. Jadi contoh matriks identitas itu seperti ini.
diagonal utamanya adalah 1. Ini adalah matriks diagonal. Kemudian ada juga jenis matriks itu matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Nah, maksud dari jenis matriks ini adalah di mana semua komponen di bawah diagonal utamanya. Ini yang segitiga atas. Nah, maksudnya semua komponen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Semua komponen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Ini adalah matriks segitiga atas. Nah, sementara matriks segitiga bawah adalah kebalikan dari matriks segitiga atas, di mana semua komponen terletak di atas diagonal utamanya, yaitu 0. Ini yang segitiga bawah. Kemudian kita lanjut ke operasi di dalam matriks, yaitu ada operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Sebelum kita lanjut ke operasi pada matriks, Ibu harapkan yang sudah Ibu jelaskan kalian dapat memahami melalui video pembelajaran ini. Nah, langsung saja kita masuk ke operasi dalam matriks. Yang pertama yaitu penjumlahan. Misalkan ada dua matriks yang berordo 2 kali 2, kita jumlahkan. Contohnya ada matriks A dan B. Matriks B-nya terdiri dari 2, 4, 5, 6. Nah, penjumlahan dari matriks A dan B bisa kita selesaikan dengan cara seperti ini. Langsung saja kita jumlahkan. Baris yang pertama kita jumlahkan dengan baris yang kedua pada matriks B. Jadi 1 ditambah 2, 3, 2 ditambah 4, 6. Kemudian baris kedua pada matriks A kita jumlahkan dengan baris yang kedua di matriks B. 3 tambah 5 sama dengan 8. 4 ditambah 6, 10. Jadi penjumlahan matriks A dan B yaitu 3, 6, 8, 10. Nah, kemudian pengurangan dari matriks A dan B. A dikurang B berapa? Matriks A sama seperti cara pada operasi penjumlahan. Di operasi pengurangan kita langsung mengurangkan antara baris pertama di matriks A dan juga pada baris yang pertama di matriks B. 1 dikurang 2 sama dengan min 1. 1 dikurang 2 sama dengan min 1. 2 dikurang 4 sama dengan min 2. 3 dikurang 5 sama dengan min 2. 4 dikurang 6 sama dengan min 2. Jadi, inilah hasil pengurangan dari matriks A dan B. Selanjutnya yaitu operasi pada matriks yaitu perkalian. Nah, kita buat dengan contoh soal yang baru di mana terdiri dari matriks A 3, 4, 1, 2. Kemudian matriks B 7, 5, 6, 4. 7, 5, 6, 4. Nah, berapakah matriks A dikali dengan matriks B?
Nah, pada operasi perkalian sangat berbeda dengan di operasi pengurangan dan penjumlahan, di mana pada operasi perkalian baris dikalikan dengan kolom. Kalau pada operasi penjumlahan dan pengurangan, kita bisa langsung kurangkan baris dikurang dengan baris pertama dikurang baris pertama dari kedua matriks tersebut. Sementara pada operasi perkalian itu berbeda, di mana caranya yaitu baris dikalikan dengan kolom. Jadi baris pertama dikalikan dengan kolom pertama, kemudian baris pertama dikalikan dengan kolom kedua, dan begitu seterusnya, tergantung dari ordo pada soal. Kita selesaikan, yaitu baris dikali dengan kolom. Kita kalikannya satu persatu. Caranya seperti ini. 3 dikali 7, baris dikali kolom, 3 dikali 7, ditambah 4 dikali 6, kemudian 1 dikali 7, baris yang kedua dikali kolom yang pertama, tambah 2 dikali 6. Kemudian kita kalikan baris yang pertama pada matriks A dengan kolom kedua pada matriks B, yaitu 3 dikali 5 ditambah 4 dikali 4. Kemudian baris yang kedua pada matriks A kita kalikan dengan kolom kedua pada matriks B. 1 dikali 5 ditambah 2 dikali 4. Kita bisa selesaikan, tinggal kalikan terus jumlahkan. Kita pindah ke sebelah sini. 3 kali 7 21 ditambah 4 kali 6 24. Kemudian 3 kali 5 15 ditambah 4 kali 4 16, 1 kali 7 7 ditambah 2 kali 6 12, kemudian 1 kali 5 5 tambah 2 kali 4 8. Kita bisa selesaikan, hasilnya yaitu 45 37 19 dan 13. Ini adalah hasil dari perkalian matriks A dan matriks B. Ibu harapkan kalian dapat memahami apa yang Ibu berikan dalam video pembelajaran ini. Kemudian kita lanjut sifat-sifat dalam operasi dalam materi matriks, yaitu ada sifat yang pertama komutatif, asosiatif, matriks nol, lawan matriks, dan juga nanti ada juga sifat-sifat pada penjumlahan dan perkalian. Yang pertama kita bahas yang di penjumlahan. Adapun matriks sifat yang pertama itu komutatif. Sifat yang pertama itu komutatif, di mana jika matriks A ditambah B sama dengan B ditambah A, itu adalah sifat komutatif. Dan yang kedua yaitu asosiatif, di mana A tambah B tambah C itu sama dengan A ditambah B tambah C. Nah, kemudian ada juga sifat yang ketiga yaitu matriks nol. Matriks nol. Sifatnya yaitu A ditambah 0 sama dengan A. Kemudian kita lanjut sifat yang keempat, itu ada lawan matriks. Kita singkat saja.
yaitu jika A ditambah negatif A sama dengan 0. Yang keempat yaitu lawan matriks A ditambah negatif A sama dengan 0. Kemudian sifat pada operasi perkalian matriks. Nah, kemudian sifat pada operasi perkalian matriks. Sama halnya dengan penjumlahan, di operasi perkalian ada juga yang namanya asosiatif. Tuh. Di mana AB dikali C sama dengan kemudian ada juga sifatnya yaitu distributif kiri dan distributif kanan. Yang pertama kita bahas yaitu distributif kiri. Kedua ada distributif kiri yaitu A dikali B tambah C sama dengan A ditambah B dikali C. Nah, kemudian ada distributif kanan A tambah B dikali C sama dengan A dikali B tambah C. Baiklah, itu operasi yang terdapat dalam matriks, ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan ini sifat-sifat dari operasi tersebut. Nah, baiklah, sampai sini saja pembelajaran dalam video ini. Ibu harapkan kalian dapat memahami, mengerti dengan materi yang Ibu sampaikan, dan jangan lupa lihat nama kelompoknya, siapa aja teman kelompoknya. Silakan kerjakan LKPD. Di sana Ibu sudah berikan permasalahan yang berkaitan dengan matriks. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Kemudian kirim tugasnya di Google Classroom, jangan sampai terlambat. Dan jangan lupa kerjakan juga tugas individu, kerjakan secara individu, jangan ada yang mencontek. Ibu harap kalian dapat belajar jujur, mandiri dalam materi kita hari ini. Akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak Ibu semuanya.